Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada video ini kita akan membahas jenis fungsi yang ketiga, yaitu fungsi bijektif. Nah, jadi fungsi bijektif ini adalah fungsi satu-satu dan pada, ya. Dengan kata lain, apabila kita ingin mengecek, ya, atau memeriksa apakah fungsi tersebut bijektif, berarti kita harus memeriksa atau mengecek apakah fungsi itu fungsi satu-satu dan fungsi pada, ya. Ingat dan, ya, berarti harus memenuhi kedua-duanya. Jika memenuhi salah satu, itu berarti bukan fungsi bijektif, ya. Apabila tidak apalagi jika tidak memenuhi dua-duanya, ya. Sekali lagi, fungsi bijektif ini harus fungsi pada satu-satu dan pada, ya. Harus memenuhi kedua-duanya. Oke, baik. Kita ke contoh, ya. Langsung saja kita ke contoh. Misalnya di sini ya, misalnya kita punya dua himpunan, ya. Kita misalnya menamakan nih A nih B, ya. Kita biasa nih berarti ini anggota misalnya A, B, C, E ini, ya. Kemudian di sini anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kemudian kita definisikan, ya, fungsi f-nya. Oke, anggapnya ini A dipetakan ke 1, ya. Kemudian B dipetakan ke 3, kemudian C dipetakan ke 5, kemudian D dipetakan ke 7, kemudian E dipetakan ke 9, ya. Nah, di sini ya apabila kita perhatikan, ya, fungsi F ini adalah fungsi satu-satu, ya. Kenapa? Karena semua anggota A ini, ya, mempunyai pasangan satu, ya. Jadi bayangannya tidak ada yang sama, ya. Yang pertama nih fungsi injektif, ya. Nah, F ini merupakan fungsi injektif karena tidak ada bayangan yang sama, ya, dari himpunan dari anggota A nih. Selanjutnya sekarang fungsi surjektif, ya, atau fungsi pada. Nah, untuk mengecek fungsi pada, kita cukup mengecek himpunan yang kanan, ya, atau kodomannya. Nah, di sini himpunan kodomannya tidak ada yang tidak mempunyai pasangan, ya. Atau semua himpunan di kodomannya mempunyai pasangan, ya, mempunyai pasangan dari anggota A. Ya, jadi ini fungsi surjektif, ya. Karena fungsi F ini merupakan fungsi injektif sama surjektif, ya. Jadi kesimpulannya, ya, F ini fungsi bijektif. Nah, ini, ya. Untuk lebih memperdalam, ya, konsepnya, kita ke contoh lagi. Nah, misalnya kita punya, nah, nih misalnya ini A, ini B, ya. Di sini anggap saja nih anggotanya A, B, C, D. Kemudian ini 1, 2, maaf, kemudian 1, ya. Kemudian ini kita punya, ya, A dipetakan ke 1, ya. Kemudian B dipetakan ke 2, ya. C dipetakan ke 3, D dipetakan ke 4, dan terakhir adalah E dipetakan ke 4, ya. Oke, yang pertama kita cek fungsi injektif, ya, injektif. Nah, di sini, ya, kita perhatikan bahwa fungsi ini adalah fungsi injektif, ya, karena semua, ya, jadi semua pasangan
Oh maaf, ini bukan fungsi injektif maksudnya. Ini bukan fungsi injektif ya, karena ya, ini bukan ya oh, karena eh, ini kan D di petakan keempat dan E di petakan keempat ya, karena ada bayangan yang sama. Oke. Nah nih D eh, bayangan dari D ya, atau FD itu sama dengan bayangan dari E. Ya. Sehingga ini bukan fungsi injektif. Kemudian yang kedua, fungsi surjektif ya, atau fungsi padat. Nah fungsi ini merupakan fungsi surjektif. Karena kenapa? Karena semua anggota himpunan D atau studi domainnya ini mempunyai pasangan dengan anggota di domainnya. Ya, ini fungsi surjektif. Nah, akan tetapi karena fungsi ini bukan fungsi injektif, ya, ingat sekali lagi fungsi bijektif itu harus memenuhi kedua-duanya ya. Nah, ini tidak memenuhi fungsi injektif. Ini jadi disimpulkan bahwa F ini bukan ya fungsi bijektif ya. Jadi harus memenuhi kedua-duanya. Ya. Nah, jika tidak memenuhi kedua-duanya, berarti ini bukan fungsi bijektif. Ya. Oke, contoh lagi ya, kita nah ya, ini masih sama, kita anggap saja nih A ini dengan B ya. Kemudian ini A B C D ya. Kemudian ini 1 3 5 7 9. Nah, kita definisikan misalnya maaf A dikatakan 1 ya. Kemudian B dikatakan ketiga. Kemudian nih C dipetakan ke 5 dan terakhir adalah D ini dipetakan ke 7 misalnya dipetakan ke 7. Nah dari grafik ini ya, kita perhatikan bahwa ada anggota B yang tidak mempunyai pasangan dengan anggota A ini. Ada anggota B yang tidak mempunyai pasangan dengan anggota A. Nah, oleh karena itu ini bukan fungsi surjektif ya. Nah, ini kesimpulannya ini bukan fungsi surjektif ya. Nah, karena bukan fungsi surjektif, nah ini jadi F bukan fungsi bijektif. Nah, nah, apabila ada pertanyaan misalnya, apakah ini fungsi injektif atau fungsi satu-satu? Iya, ya. Ini fungsi satu-satu, tapi ini bukan fungsi surjektif. Gitu. Ya. Oke, kita ke contoh berikutnya lagi, ya. Ini misalnya kita punya ya F itu dipetakan ke A, maaf dari A ke B ya. Kemudian F ini didefinisikan sebagai Fx adalah 2x tambah 1. Ya, himpunan A-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian himpunan B-nya itu ini adalah 3, 5, 7, ya, 9, 11. Nah, nah, untuk mengerjakan ini berarti kita cari pasangan dulu ya, pasangan dari anggota AB ya. Berarti ini fx sama dengan, ini kan rumusnya 2x sama 1. Berarti x-nya kita ganti dengan semua anggota domainnya, yaitu anggota himpunan A. Berarti ini f1, berarti ini 2 kali 1 tambah 1. Berarti 2 tambah 1, 3. F2, 2 kali 2 tambah 1. Berarti ini 4 tambah 1, 5 ya. Kemudian F3, 2 kali 3 tambah 1. Ini 6 tambah 1, 9, 7. Kemudian ini F4 itu 2 kali 4 tambah 1. Berarti ini 8 tambah 1, 9. Yang terakhir adalah F5. Yaitu ini 2 tambah 5 tambah, maaf, 2 kali 5 tambah 1. Berarti ini 10 tambah 1 sama dengan 11. Nah kemudian
Ya, apabila kita gambarkan maka akan menjadi ini ya. Coba kita gambarkan. Berarti ini kira-kira nih, berarti kan ini A nih ya, ini B. Nah, ini A ini B. Berarti ini A nya kan anggapnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian B ini 3, 5, 7, 9, 11 ya. Nah, selanjutnya dari hasil perhitungan ya, kita akan mendapatkan bahwa 1 dipecahkan ke 3 kan. Kemudian 2 pasangannya 5 ya. Berarti 2 dipecahkan ke 5. Selanjutnya 3 pasangannya 7. Ini 3 dipecahkan ke 7. Kemudian 4 dipecahkan ke 9. Dan terakhir adalah 5 dipecahkan ke 11. Nah, di sini ya, apabila kita perhatikan bahwa semua anggota A ini ya mempunyai pasangan yang berbeda-beda. Yang pertama, berarti itu di kesimpulannya adalah ini fungsi injektif. Oke, fungsi injektif. Kemudian yang kedua, nah semua anggota B ini mempunyai pasangan, ya. Semua anggota B ini mempunyai pasangan. Nah, berarti ini kesimpulannya adalah fungsi surjektif. Karena memenuhi fungsi injektif dan fungsi surjektif, berarti kesimpulannya adalah ini fungsi bijektif. Ya, bijektif. Oke. Kemudian ya contoh terakhir, ya kita punya contoh terakhir di sini. Kita lanjutkan ke contoh terakhir. Misalnya nih, ya, kita punya f itu dipetakan dari A ke B ya. Kemudian fx ini didefinisikan sebagai x kuadrat kurang 1 ya, di mana himpunan A ini yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 ya. Kemudian B itu anggotanya negatif 1, 0, 3 ya. Nah, di sini kita cari dulu pasangan dari himpunan A ya. Kan kita punya bahwa fx itu sama dengan x kuadrat kurang 1. Berarti ini f negatif 2. Negatif 2 kuadrat kurang 1. Berarti ini 4 kurang 1, 3 ya. Kemudian ini f negatif 1. Berarti ini f negatif 1 kurang 1. Nah, negatif 1 kuadrat itu 1 kurang 1, nah 0 ya. Kemudian ini f0 ya. Berarti 0 kuadrat kurangi 1. Ini 0 kurang 1, negatif 1. Kemudian yang keempat, f1. Berarti ini 1 kuadrat kurangi 1. Ini 1 kurangi 1 sama 0. Yang terakhir adalah f2. Itu 2 kuadrat kurangi 1. Ini 4 kurangi 1 sama 3. Nah, selanjutnya kita gambarkan ya. Kita gambarkan pasnya. Oke, kita gambarkan sini saja. Ini kan A itu anggotanya sama ini A, ini B ya. Ini anggotanya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 ya. Kemudian ini negatif 1, 0, 3 ya. Nah, kita perhatikan ya di sini kan kita punya negatif 2 pasangannya 3 ya. Berarti ini negatif 2 pasangannya 3. Kemudian negatif 1 pasangannya 0. Ya. Selanjutnya 0 pasangannya negatif 1. Kemudian 1 pasangannya negatif 1. Ya. Kemudian 2, oh maaf, 1 pasangannya 0 ya. Ini 0 pasangannya 1 ya. Nah, di sini 1 pasangannya 0 ya. Kemudian di sini 2 pasangannya 3 ya. Nah, jika kita perhatikan ya di sini bahwa ya ternyata kan di sini kita memperoleh bahwa f negatif 1, nah kan bayangan dari negatif 1 ya itu sama dengan bayangan dari f1 ya. Ini kan f negatif 1 pasangannya 0 itu bayangan 0. Kemudian 1 ini pasangannya 0
Kemudian yang kedua, kita punya bahwa F negatif 2 itu bayangannya itu sama dengan F2 ya, yaitu 3 ya. Nah, karena terdapat anggota A yang mempunyai bayangan yang sama ya. Terdapat dua anggota A yang mempunyai bayangan yang sama, berarti ini disimpulkan bahwa ini bukan ya injektif. Jadi, jika terdapat dua anggota ya, jadi yang bayangannya sama atau pasangan sama seperti ini ya, atau seperti ini, berarti itu bukan fungsi injektif. Kemudian yang kedua ya, nah karena semua anggota B ini mempunyai pasangan dengan anggota A, berarti ini fungsi surjektif ya. Nah, karena tidak memenuhi fungsi injektif, berarti kesimpulannya bahwa ini bukan fungsi bijektif. Nah, ya. Sekali lagi, untuk menentukan fungsi injektif, untuk menentukan apakah merupakan fungsi bijektif, ya kita harus mengecek apakah fungsi tersebut ya merupakan fungsi injektif dan subjektif. Sekali lagi, fungsi injektif dan fungsi subjektif ya, dengan kata lain fungsinya harus memenuhi kedua-duanya ya. Jika tidak memenuhi kedua-duanya, berarti itu bukan fungsi subjektif. Baik, terima kasih. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.